Nah, guys, jadi ini gue udah buat penanda warnanya. Di sini tertera ada 6 warna. Sebentar, gue jabarin. Nah, jadi ini gue udah jabarin untuk warna berdasarkan kelasnya masing-masing. Di sini gue mau tegasin dari awal dulu. Untuk penanda yang gue buat di sini adalah penanda khusus meja kelas aja. Oke? Tidak untuk kursi. Karena balik lagi, fungsi kita buat penanda ini adalah untuk menandakan mejanya itu berasal dari mana gitu. Jadi nanti tidak ada meja yang tertukar, apalagi masih ada isinya gitu ya kan. Jadi biar kita juga tertata rapi dan sistematis penyusunannya seperti itu. Kalau kursi menurut panitia itu nggak perlu ditandain karena semua kursi pada umumnya sama, dan apa ya, kita bisa sembarangan naruh kursi di kelas mana aja kan, fungsinya juga sama gitu loh. Nah, kita lebih mengutamakan meja kan untuk penanda kelasnya supaya barang-barangnya di kolongnya tuh tidak terbawa ke kelas lain seperti itu. Nah, ini gue mau coba buka salah satu kelas. Misalkan di sini ada kelas 12 AK3. Jadi di sini gue udah nanda-nandain ya di depan kertasnya. Penandanya ada 12 AK2, 12 AK3, 12 BR2, 12 RPL, 12 AK1, 12 UPW gitu. Jadi ada 6 kelas kan yang kita gunakan besok untuk dipakai meja dan kursinya. Nah, di sini contohnya nih kelas 12 AK2. Ini gue buka ya. Jadi di sini kan ada label warnanya kan. Nih. Nah, ini contohnya tuh seperti ini. Nih. Tuh, kelas 12 AK2. Nah, nanti cara nempelinnya adalah kalian pastinya buka dong. Buka labelnya. Ini misalnya gue udah buka nih. Ini gue udah buka misalkan. Nanti kalian nempelin penandanya ini di medan kelas yang terbuka, medan meja kelas yang terbuka. Misalkan di sini nih, ini kan misalkan ujung meja kelas nih. Nah, kalian tuh tempelin di sini ya, gini. Oke, tuh jadi biar kelihatannya tuh gampang gitu, dan kita nggak perlu nyari di bawah atau di samping sisi meja karena udah kelihatan di pojok. Kita taruh di pojok kiri atas meja ya. Oke, ini kan arah kiri gua nih. Ini arah kiri gua. Ini di atasnya, berarti di sini. Oke, serentak di sini ya. Ingat, penandaan meja ditaruh di pojok kiri atas meja, yaitu kita ke kiri nih, terus kita taruh di pojok kirinya sini. Oke, ditempelin di sini gitu. Nah, itu untuk cara nempelinnya dan penempatannya di situ. Oke. Nah, untuk besok gimana Ri cara ngambil kertasnya? Nah, jadi kalau untuk kalian kertas-kertasnya nanti gua udah nyediain di meja guru masing-masing kelas. Misalkan gua datang naro kertas ke 12 bar 2. Nanti kertas ini akan gua taruh di meja guru. Oke? Pastikan kalian cek dulu di meja guru sudah ada apa belum. Kalau misalkan belum ada berarti gue belum naro. Oke, pokoknya, dan gue pastikan kertas masing-masing kelas ini penandanya ada di meja guru. Jadi kalian pas datang nanti bisa cek langsung ke meja guru masing-masing kelas. Maksudnya masing-masing kelas tuh yang 6 kelas ini ya, bukan kelas lainnya ya. Oke, lalu nanti langsung kalian eksekusi aja, langsung tempel-tempelin aja penandanya. Oke, biar pergerakannya juga cepat. Nah, nih sedikit tambahan juga, Ri, kalau misalkan nanti kertas penanda gua atau label gua hilang atau ada yang copot, gimana Ri gitu. Nah, jawabannya kalian minta aja label tambahan ke gua. Oke, kalau enggak nanti gua titip panitia siapa, nanti gua umumin ya. Oke, karena gue pun juga nggak selalu mastiin untuk megang ini label gitu loh. Dan nanti kalian bisa minta ke panitia inti terkait label penggantinya, dan itu juga udah disediain spidol warnanya. Dan pastikan kalian ketika
minta penanda penggantinya atau label penggantinya itu sesuai dengan kategori kelasnya. Misalkan yang label yang rusak ada di kelas 12 AK3. Berarti kalian nandain warna atau buat penanda lagi pakai warna sesuai dengan 12 AK3. Di sini kan 12 AK3 warna ungu nih gitu. Itu semisal ya. Jadi begitu SOP untuk apabila penandanya rusak atau hilang. Oke? Tuh. Dan juga yang terakhir pengen mastiin untuk kalian nempelinnya bener-bener yang kuat ya. Oke? Misalkan ini label nih, tangan gue nih, ini label. Tuh kalian habis tempelin, kalian tuh diteken gitu loh yang kenceng. Jadi biar nggak lepas gitu, oke? Jangan kalian asal ngelupas terus asal nempel aja gitu, jangan. Diusahain ditekan dulu, oke? Itu. Nah, oke guys. Ini gue mau lanjut bahas. Ini ada layout untuk lapangan ya, perkiraan gambaran kasarnya seperti ini. Ini bekas Tragora, abaikanlah kalimat-kalimat kayak layout final futsal atau team bench atau PMR bench, lupakan itu. Di sini yang gua mau ambil adalah tata letak lab-labnya, kelas-kelasnya, koridornya gitu. Jadi untuk kalian memindahkan meja dan kursinya itu di mana? Jawabannya adalah di koridor lantai 1 depan lab RPL sampai dengan depan ruang 12 BR2 gitu. Nah, jadi gimana nanti kalau dari panitia inti sendiri menyarankan untuk kursi dan meja yang diturunkan lebih dulu adalah kursi yang di lantai 2. Jadi gini, kan kalau untuk kelas-kelas yang ada di lantai pertama yang kita gunakan ada 12 BR2, 11 RPL, dan 12 UPW kan. Dan itu kan jaraknya berdekatan dengan sisi lapangan kan. Otomatis kita di sini bisa memanfaatkan ruangan kelas itu sendiri untuk tempat penyimpanan bangku dan meja. Jadi sampai hari H atau tanggal 13 atau hari Sabtu nanti, bangku dan kursi untuk kelas-kelas yang ada di bawah, yaitu kelas 12 BR2, 11 RPL, dan 12 UPW, itu nggak usah dipindahin ke koridor kelas. Koridor tuh maksudnya selasar ya, depan kelas mereka itu namanya koridor atau selasar. Oke? Gitu. Jadi gua tegasin sekali lagi, untuk 3 kelas yang ada di bawah 12 BR2, kelas 11 RPL, dan juga 12 UPW, itu meja dan kursinya nggak usah dikeluarin terlebih dahulu karena kita memanfaatkan ruangan itu supaya tidak terjadi penumpukan di selasar atau koridor gitu. Jadi memanfaatkan ruang juga karena emang 3 kelas ini dekat dengan lapangan di lantai 1, maka dari itu kita mindahinnya nggak perlu jauh-jauh gitu karena kan dekat dari jarak kelas mereka ke lapangan. Nah, lanjut untuk 3 kelas di atas yaitu 12 AK1 sampai 3 itu baru meja dan kursinya diturunkan. Jadi gimana sistematisnya, Ri? Untuk kelas 12 AK3 ini kita mulai dari kelas yang ujung dekat tangga dulu ya. Dari 12 AK3, 12 AK2, baru 12 AK1. Jadi nanti sistematisnya adalah dari kelas 12 AK3 dulu. Jadi nanti kursi dan meja dari kelas 12 AK3 turun lebih dulu dan meletakkan meja dan kursinya di depan ruang lab RPL persis. Oke? Gua tegasin di depan lab RPL persis. Jadi supaya tidak terlalu menumpuk ke belakang. Oke? Diusahain mejanya ditumpuk 2. Oke? Jangan dibarisin atau dijejerin cuma satu aja, tapi ditumpuk mejanya sebanyak 2 tingkat. Oke? Supaya menghemat tempat. Begitu juga kursinya ditumpuk juga ya. Jangan sampai dijejerin biasa gitu, tapi ditumpuk kursinya. Untuk gimana cara numpuknya besok gua akan ajarin
dengan teman-teman juga. Jadi nanti saling mulut ke mulut aja gimana caranya, oke? Karena di sini gue kan juga nggak ada meja lagi kan, nggak ada kursi lagi, jadi gue nggak bisa nyontoin langsung gitu. Oke, lanjut. Setelah 12 akad 3 sampai di depan. Nah, oke, lanjut. Jadi kan pertama kan kelas yang bangku dan meja diturunin kan kelas 12 akad 3 kan. Nah, setelah itu kelas yang diturunin yang kedua adalah kelas 12 AKL 2. Oke, nanti 12 AK2 itu perkiraan di depan lab UPW sampai kelas 12 UPW. Oke, dari sini sampai sini gitu. Itu kelas 12 AK2. Dan yang terakhir urutan ketiga untuk penurunan bangku dan meja adalah kelas 12 AK1. Nanti ada di depan kelas 12 RPL sampai kelas 12 BR2 begitu. Dan gua mau mastiin bahwasannya untuk peletakan meja dan kursinya nanti dipepetin ke tembok ya. Jadi jangan terlalu menjorok ke arah got, ke arah apa ya, saluran air lah pokoknya, karena takutnya kena hujan basah gitu. Jadi kita meminimalisir hal-hal yang gak kita inginkan dengan mencegahnya, yaitu kita pepetin mejanya dan kursinya ke tembok kelas gitu, oke? Dan besok juga untuk proteksi tambahan kita mau tutupin meja dan kursinya pakai banner yang gede. Itu bannernya kita pinjam dari OSIS. Jadi nanti setelah meja dan kursinya semua ditaruh di selasar, baru deh kita tutupin pakai banner supaya mencegah dari air gitu. Nah, oke, kita lanjut nih ke hal berikutnya, yaitu tentang job desk panitia BTS. Ini gue mau mention tentang jumlah meja dan jumlah kursi atau bangku ya. Jadi jumlah meja yang dipinjam dari ruang kelas itu sebanyak 160 meja aja. Oke. Dan jumlah bangku atau kursi yang dipinjam hanya 100 buah saja. Oke. Dan kelas yang dipinjam bangku dan mejanya yaitu 12 BR2, 11 RPL, 12 UPW, 12 AK1, 12 AK2, dan 12 AK3. Dan kalian bisa baca sendiri ini mark table and chair, persiapan bangku meja di selasar, persiapan bangku meja di lapangan, itu kalian coba baca sendiri di file ini. Nah, di file itu. Nah, ini di bawah ini kan ada penanggung jawab ya. Yang pertama penanggung jawab untuk penanda, dan yang kedua penanggung jawab untuk mobilitas atau perpindahan bangku dari kelas ke selasar gitu. Dan dari dua bagian ini yang pengen gue tegasin adalah kalian jangan keluarin meja dan kursi apabila mejanya belum ditandain ya. Oke, jadi pastiin mejanya itu udah ditandain, udah dilabelin, oke, supaya nanti kita melihatnya gampang. Oke, dan ingat rotasinya, perputarannya tuh gimana. Pertama kan tadi yang gue bilang dari 12 akad 3 dulu yang diturunin ke depan ruang lab RPL. Yang kedua kita berpindah ke 12 AK 2, baru 12 AK 2 turunin meja dan kursi ke depan lab UPW sampai kelas 12 UPW. Dan yang ketiga kelas 12 AK 1 meja dan kursinya dipindahin ke depan ruang 11 RPL sampai 12 BR2. Oke, begitu. Jadi gue ingin pastikan di sini jangan sampai meja atau kursi keluar jika belum siap untuk dilabelin atau ditandain. Oke, pastikan sistemnya berurutan dan juga teratur. Oke, supaya kita nanti balikinnya gampang. Oke, paham ya guys? Nah, mungkin itu dia yang gue ingin sampaikan pada briefing kali ini. Anggap aja ya video yang gue buat sekarang itu sebagai briefing buat besok. Oke,
Oke, ini gue simpulin aja ya apa yang gue jelasin dari penjelasan gue kali ini. Yang pertama kali kalian harus lakukan besok itu bukan briefing, tetapi kalian langsung bergerak ke kelas yang udah ditentukan untuk dipinjam meja dan kursinya. Lalu kalian kasih penanda dulu di mejanya, dan diingat, kursi atau bangku nggak usah ditandain, nggak usah dilabelin atau nggak usah dikasih penanda, cukup mejanya aja. Oke, jadi besok ketika kalian datang, kalian nggak usah bingung gue mau ngapain ya. Jawabannya adalah kalian bantu untuk labelin penanda, lalu bawa turun meja dan kursinya dari kelas ke selasar dengan sistem yang tadi gue udah jelasin begitu. Nah, kalau kalian bertanya, Ri ada briefing lagi nggak abis kita mindahin atau labelin? Jawabannya ada, tapi itu briefing sekalian geladi kotor, alias persiapan matang lah buat besok. Nah, diusahakan panitia jangan pulang lebih cepat karena takut miskom satu sama lain gitu loh. Jadi diusahain hadir ya gitu sampai briefing atau gladikatornya selesai. Kalau misalkan nanti ada kebutuhan mendesak, ya udah nggak apa-apa diizinkan, tapi alasannya yang jelas. Oke, mungkin dari gue itu aja. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan, kalian bisa langsung chat pribadi ke gue atau ke grup panitia BTS lainnya. Oke. Oh iya, dan yang terakhir banget nih, jadi di sini gue kan sebagai koordinator lapangan dan juga perlengkapannya. Nah, gue mau kasih tahu ke kalian bahwasannya yang megang urusan atau kegiatan foto angkatan itu adalah gua, tapi yang megang koordinasi terkait foto formasi itu adalah Haidar. Nah, nih gua jelasin bedanya foto formasi dan foto angkatan tuh apa. Bentar. Nah, ini gue udah buka perbedaannya. Jadi untuk foto angkatan ini ya, foto angkatan tuh yang ini. Nah, yang ini itu dipegang oleh gua. Dan untuk foto formasi, nih contohnya foto formasi ini yang ini. Jadi nanti kalian masuk dan membentuk pola 20 logo Tradevis 26. Nah, itu yang dipegang oleh Haidar. Oke. Jadi, kalau misalkan kalian besok ingin bertanya tentang dua hal itu, masing-masing kondisikan kepada pimpinan atau koordinatornya ya. Oke. Jadi biar kita nggak salah paham, karena kan kita juga bagi-bagi tugas kan dari panitia inti sendiri. Jadi nggak bisa satu orang semuanya berembuk ke hal itu, nggak bisa. Jadi kita harus bagi tugas seperti itu. Jadi supaya nggak miskom, coba bicarakan ke pihak terkait ya. Di sini foto angkatan dan yang ini foto formasi. Oke. Tuh, oke, mungkin itu aja. Terima kasih. Coba kalau misalkan belum paham, coba nanti chat gua ya. Oke. Thank you.